Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Bu Putri berharap anak-anak baik semua. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran tematik tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah, pembelajaran ke-6. Kalau begitu langsung saja yuk ke pembelajarannya. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Nah, di sini ada percakapan Benny dengan ibu. Benny berkata, "Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu?" Itu tanya si Benny. Lalu si ibu menjawab, benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan, bagaimana bentuk air setelah dimasukkan dalam pistol mainan itu. Nah, di sini kita sudah belajar mengenai wujud benda. Wujud benda itu ada 3. Ada benda padat, ada benda cair, dan benda gas. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang wujud benda cair. Jadi, benda cair itu bentuknya akan selalu berubah-ubah sesuai dengan bentuk tempat atau wadahnya. Kita lihat di sini. Benny itu mengisi pistol mainannya dengan air. Maka bentuk airnya gimana anak-anak? Iya, maka bentuk airnya akan sesuai dengan bentuk pistol mainan yang dimiliki oleh Benny. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang dimiliki bentuk dan ukurannya yang tetap. Contohnya, kelereng, batu, pensil, dan lain-lain. Jadi, benda padat itu walaupun dipindah-pindah, bentuknya akan tetap, tidak akan pernah berubah. Lalu benda cair. Benda cair adalah benda yang dimiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas. Apabila teh dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuk teh akan seperti gelas dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya di sini, udara dalam balon, udara dalam ban sepeda, dan udara dalam kantong plastik yang ditiup. Jadi, kalau tempatnya kecil, maka udara atau gas itu ukurannya akan kecil. Tetapi kalau tempatnya besar, maka udara atau gasnya akan besar. Nah, di sini ada makna dari bacaan yang tadi. Yang pertama ada wujud. Yang kedua ada ukuran, yang ketiga ada padat, yang keempat ada cair, dan yang kelima ada gas. Maka kita cari arti maknanya dari wujud. Wujud adalah rupa atau benda yang dapat diraba.
Lalu untuk makna ukuran, padat, cair, dan gas itu kerjakan di buku tugas tematik kalian ya anak-anak. Contoh benda padat di sekitar kita. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, kursi. Yang kedua, meja. Dan yang ketiga, pensil. Lalu, contoh benda cair di sekitar kita. Ada madu, ada air, dan ada sirup. Contoh benda gas di sekitar kita. Yang pertama, udara yang ada di dalam balon. Yang kedua, gas LPG. Yang ketiga, asap knalpot. Amatilah gambar berikut. Nah, ini ada gambar Edo dan Benny sedang bermain pistol air. Tapi coba lihat di sini anak-anak. Benny melakukan suatu kesalahan. Apa yang dilakukan Benny? Iya, Benny menembak air dengan pistol air itu ke arah wajahnya si Edo. Dan si Edo merasa kesakitan. Anak-anak tidak boleh menirukan ini ya. Jadi, anak-anak kalau bermain pistol air tidak boleh diarahkan ke area muka atau ke area mata. Karena itu bisa berbahaya. Jadi lebih baik diarahkan ke arah tubuh, misalnya ke bagian perut atau kaki. Yang pasti tidak melukai teman kita. Lalu, anak-anak kerjakan yang ada di buku halaman 48. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Nah, apa yang terjadi anak-anak jika kita tidak mematuhi aturan? Iya, yang terjadi ya seperti tadi, akan mengalami pertengkaran, tidak nyaman saat bermain. Nah, aturan itu harus dipatuhi oleh semua orang. Kalau peraturan di rumah, ya dipatuhi oleh keluarga. Kalau aturan bermain ya harus dipatuhi oleh semua anggota yang ikut dalam sebuah permainan. Benny mempunyai satu pistol air. Edo juga mempunyai satu pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa satu pistol air. Nah, di sini Bu Putri mengumpamakan pistol itu dalam perkalian. Jadi, tadi kan pistolnya Benny satu, ini pistol Benny, ini pistolnya Edo, lalu ini pistolnya Udin. Berarti ada 3 orang yang membawa pistol. Nah, untuk mengetahui jumlahnya, kita cukup pakai perkalian. Di sini kan ada 3 orang yang membawa pistolnya. Jadi, kalikan masing-masing orang yang membawa pistol. Jadi, setiap anak membawa satu pistol. Maka,
3 dikali 1 sama dengan 3. Sama artinya dengan 3 dikali 1 ini, artinya 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi ini pistolnya. Ini 1 ini pistol ya anak-anak ya. Yang 3 ini adalah orangnya. Jadi 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Misalnya, 1 dikali 8 sama dengan 8. 1 dikali 9, ya 9. 20 dikali 1, ya tetap 20. 100 dikali 1, ya tetap 100. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar, selalu berdoa, dan jaga kesehatan. Semoga Tuhan memberkati.